Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih bersama ayahnya. Mereka hidup sederhana, namun penuh kasih sayang. Suatu hari, ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Awalnya, kehidupan mereka berjalan rukun. Namun, setelah ayah jatuh sakit dan meninggal dunia, keadaan pun berubah. Bawang Putih mulai diperlakukan tidak adil oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Pada awalnya, kehidupan keluarga ini berjalan dengan bahagia. Ayah sangat menyayangi Bawang Putih karena sifatnya yang baik, rajin, dan penurut. Suatu hari, ayah jatuh sakit. Keadaannya semakin hari semakin lemah, hingga ia harus terbaring di tempat tidur. Bawang Putih, cepat berikan rumah. Nyapunya yang benar. Putih, sudah cukup. Tapi aku sudah menyapu. Cucikan sekarang. Setelah ayah sakit, ibu tiri dan Bawang Merah mulai menunjukkan sifat aslinya. Mereka memperlakukan Bawang Putih dengan sangat buruk. Suatu hari, Bawang Putih mencuci pakaian di sungai. Namun, tanpa sengaja, kain milik ibu tirinya hanyut terbawa arus. Dengan perasaan takut dimarahi, ia berusaha mencari kain tersebut menyusuri sungai. Gimana sih kamu? Saya nggak mau tahu. Pokoknya kayak itu harus ketemu. Kalau nggak ketemu kamu nggak boleh pulang. Loh. Dalam perjalanannya, Bawang Putih bertemu dengan seorang nenek tua yang baik hati. Saya sudah menemukannya, kamu bantu saya dulu. Baiknya. Bawang Putih pun dengan tulus membantu nenek tersebut tanpa mengeluh. Nenek tersebut ternyata menemukan kain itu. Namun, ia ingin melihat kebaikan hati Bawang Putih terlebih dahulu. Bawang Putih pergi menemui nenek tersebut, namun dengan sikap yang lebih berbeda. Karena kebaikan dan ketulusan hati Bawang Putih, nenek memberikan hadiah sebagai balasan. Bawang Putih memilih kotak yang kecil karena tidak ingin serakah. Sesampainya di rumah, ia membuka labu tersebut. Ternyata, labu kecil itu berisi emas yang sangat berharga. Melihat hal itu, Bawang Merah dan ibunya merasa iri dan ingin mendapatkan hal yang sama, bahkan lebih banyak. Mereka pun merencanakan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih.
Ia memilih kotak terbesar karena keserakahannya. Dengan penuh harapan, bawang merah membawa kotak itu pulang. Namun, ketika kotak itu dibuka, hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata, kotak besar itu berisi ular dan binatang berbisa sebagai akibat dari sifat serakah dan malasnya mereka. Akhirnya, Ibu Tiri dan bawang merah menyadari dengan kesalahan mereka. Selama ini kami terus jahat ke kamu. Ya Ibu, tidak apa-apa. Maafkan aku karena ternyata menyelingkuh ini. Iya Ibu, Kakak, aku sudah memaafkan perbuatan kalian. Kita kan keluarga. Sejak saat itu, mereka hidup rukun, saling membantu, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik.